Mbak Arsun ya? Iya, Mas Roy. Saya merasakan ada energi di sini ya. Ada banyak energi kegelapan. Saya ngerasa saya merasa ada kehadiran dua sosok makhluk halus. Saya tahu nih, kenapa sih ini bisa mengganggu? Oh, oke. Saya menangkap gelombang signalnya menghancurkan dan mencerai-beraikan rumah tangga dan nyawa. Yang diingini sebenarnya adalah nyawa. Saya melihat ada dua korban pelet yang sudah meninggal dunia. Tidak, Mas Roy. Saya lihat kamu jangan bohong, jangan main-main dengan Roy Kiyoshi. Saya ngelihat dua korban, tapi saya nggak mau kasih tahu namanya, gitu loh. Dan kamu tuh ngelakuin ritual di sini. Saya lihat nih, ini nih tempatnya nih. Pokoknya ini bener kan? Ini ritualnya di sini kan? Jangan bohong, bener kan? Iya. Saya selalu melakukan ritual di sini. Ritualnya caranya bagaimana dan seperti apa? Saya selalu menyiramkan air yang saya pesan. Coba saya lihat. Sebentar, saya ambil dulu. Pemirsa, saya melihat dua sosok makhluk gaib yang sangat seram sekali. Rambutnya panjang, matanya merah, dan angker sekali. Iya. Ini air apa ya? Ini air yang saya pesan dari daerah yang cukup jauh. Dari dukun di sana. Oh. Dan saya melakukan ritual setiap malam Jumat. Iya, makanya dari tadi kan saya tanya, kamu nggak ngaku ya? Boleh saya lihat kamu ritual seperti apa? Tapi saya biasa melakukannya setiap malam Jumat. Iya, coba dipraktekkan sekarang. Apabila bisa, walaupun bukan malam Jumat, tapi saya kok lihat di sini tetap bisa ya. Tetap bisa dilakukan ritual. Saya melihat adanya fenomena supernatural ya di sini ya. Di situ ada penampakan genderuwo yang sedang ketawa melihat kita. Wah, seperti itu suaranya. Wah, itu yang saya lihat di sini. Oh my god. Mbak Arsun, kamu pelet pakai media apa biasanya? Saya pakai foto. Foto? Ya, Saya lihat fotonya ada, masih ada fotonya. Boleh saya lihat ke? silakan. Ini Mas Roy. Saya lihat. Ini korban-korbannya ya? Iya. Ini yang saya lihat tadi, satu. Dua. Saya lihat ini tadi di ruangan sebelah sana. Wah, itu pengen tahu banget biasanya tuh diapain gitu fotonya untuk melihat orang. Saya pakai minyak pelet. Minyak pelet? Apakah?
Wow. Itu apa ya? Ini foto mantan suami saya. Oh, oke. Di sini saya lihat mantan suami kamu. Saya ngelihat dalam penglihatan batin saya, mantan suami kamu mati karena tekanan batin dan tersiksa karena miskin, jatuh miskin dan bangkrut seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dia mengalami tekanan batin di sini. Makanya dari itu miskin, makanya kamu pelet-pelet banyak lelaki di sini. Mbak Arsun, saya kasih pilihannya. Ini semua bebas, hidup adalah pilihan. Kalau kamu masih melakukan ritual ini dan ritual air tawar segala macam, Arsun akan meninggal secara tragis dengan penyakit kulit, mata buta, dan akhirnya kemungkinan saja seperti apa yang kamu lakukan bisa meninggal seperti orang-orang ini semuanya. Kamu masih mau ngelakuin ini, Mbak Arsun? Saya harus bagaimana jadinya, Roy? Saya lihat gini, kamu harus bakar ini fotonya semua dan berdoa untuk minta maaf, lalu ini dilarung ke laut. Saya minta api, apakah ada api? Kamu harus minta maaf sekarang. Minta maaf sama korban-korban kamu. Saya mohon supaya kamu baik-baik aja. My God, apinya gede banget. Saya harus bagaimana, Mas Roy? Saya nggak mau mati seperti itu. Oke. Saya pengen banget kamu untuk tobat ya. Dan membakar foto-foto ini semua. Dan ini aku pengen banget Arsun minta maaf sebelum dilarung. Arsun harus minta maaf satu persatu terhadap korbannya. Dan didoakan sebelum dilarung ke laut. Kamu harus ingat nama saatnya satu persatu, didoakan, dan harus dilarung ke laut. Ya? Iya. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Iya. Terima kasih, Mas Roy. Segera ya, jangan tunda-tunda loh. Saya nggak mau loh. Ya? Baik. Terima kasih, Mas Roy. Meminta maaf dan mendoakan adalah salah satu tindakan baik untuk menuju hidup yang lebih baik.